Salam pencari solusi dan keadilan. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk perkembangan terbaru di channel saya. Jangan lupa pula notifikasi lonceng. Pada kesempatan hari ini saya akan mengupas terkait unsur-unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 378 KUHP menegaskan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Itulah bunyi pasal 378. Adapun unsur-unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan, poin yang pertama, kejahatan ini dinamakan penipuan. Penipu itu pekerjaannya adalah A. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang. Yang B. Maksud membujuk itu ialah sama dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. C. Membujuknya itu dengan memakai yang pertama nama palsu atau keadaan palsu. Yang kedua akal cerdik atau tipu muslihat. Yang ketiga karangan perkataan bohong. Poin kedua, membujuk sama dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya, berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dia atau ia tidak akan melakukan perbuatan itu. Ia tidak akan berbuat demikian. Barang, lihat catatan pasal 362. Barang di sini baik sebagian maupun seluruhnya itu punyaan orang lain. Membuat utang atau menghapuskan piutang sama dengan bisa dilihat di dalam pasal 368. Memberikan barang sama dengan barang itu tidak perlu harus orang yang terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang dibujuk. Dibujuk sendiri bisa dilakukan oleh orang lain. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. Nama palsu sama dengan nama yang bukan namanya sendiri. Misal nama Saimin dikatakan Zaimin. Itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis itu dianggap sebagai menyebut nama palsu. Keadaan palsu sama dengan misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, advokat, hakim, jaksa, pastur, pengantar surat pos, dan seterusnya yang sebenarnya dia bukan pejabat itu. Akal cerdik atau tipu muslihat sama dengan suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Karangan perkataan bohong sama dengan satu kata bohong tidak cukup. Di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan
cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Yang ketiga, tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain terpenuhi. Yang ke poin keempat, seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam pasal 367 junto pasal 394. Misalnya pencurian dalam keluarga. Itulah unsur-unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan. Kenapa penting? Karena banyak para pencari keadilan membuat laporan, tapi unsur-unsurnya belum terpenuhi. Maka dari itu kita harus tahu lebih detail terkait unsur-unsur penipuan, karena satu unsur saja tidak terpenuhi tidak bisa menjerat orang yang dilaporkan terkait penipuan tersebut.